Sinyal ini telah melintasi ruang angkasa selama 200 juta tahun dan sekarang ketika akhirnya mencapai bumi, sinyal ini membawa cerita yang menarik. Sinyal ini bahkan mungkin bisa membantu memecahkan misteri yang sudah berumur 18 tahun. Sinyal tertangkap pada tahun 2022, ledakan gelombang radio yang sangat kuat meskipun hanya menyala sepersekian detik, tapi bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi. Awalnya sinyal tidak menarik perhatian karena sudah pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Ini adalah semburan gelombang radio cepat atau FRB. FRB bertahun-tahun menjadi misteri karena kita tidak tahu dari mana asalnya. FRB adalah ledakan energi singkat yang datang dari seluruh penjuru angkasa, nyaris tidak bisa ditangkap hanya 3 detik. FRB juga sangat mudah terlihat karena kekuatannya yang luar biasa besarnya. Satu semburan kecil bisa melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari dalam satu hari. FRB telah menjadi teka-teki bagi kita sejak tahun 2000. Kita telah menangkap lebih dari 1000 sinyal tersebut dari mana saja, dari galaksi kita sendiri sampai tempat sejauh 8 miliar tahun cahaya. Dan tidak satu pun dari sinyal-sinyal itu yang bisa mengungkap dari mana asalnya atau apa artinya. Setidaknya kita tahu bahwa sinyal-sinyal itu bukan berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal-sinyal itu pasti berasal dari sesuatu yang terjadi nyaris konstan. Dan sinyal yang baru saja kita lihat ini mungkin bisa membantu kita mengetahui kebenarannya. Sinyal ini berlangsung sekitar 2 milidetik dan tidak terlalu terang, tapi ketika para peneliti mengamati lebih dekat, mereka menyadari sinyal ini akhirnya bisa dilacak. Mereka segera mengamatinya dan melihat kalau semburan itu berasal dari galaksi yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, setara jarak yang ditempuh gelombang radio tersebut untuk sampai ke bumi. Sinyal tersebut berkedip dengan pola yang aneh, ini disebut sintilasi. Ketika cahaya atau gelombang radio mencapai bumi, gelombang bisa saja bertemu awan gas yang tidak terduga. Partikel dan gelombang mulai memantul dari gas ini yang agak mengganggu sinyal. Jadi ketika kita menerimanya, sinyal sedikit aneh dan terdistorsi. Mirip aku. Tapi awan inilah yang membantu kita mengetahui lokasi tepat asal sinyal ini. Ternyata sinyal ini berasal dari bintang neutron. Bintang neutron adalah benda angkasa menarik yang adalah sisa-sisa bintang yang hidup dengan cepat dan menyala terang. Ketika bintang yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada matahari, kehabisan bahan bakar, ia tidak bisa lagi menopang beratnya. Maka bintang ini akan meledak dan menghasilkan pemandangan menakjubkan bernama supernova. Di masa akhir hidupnya, inti bintang hancur karena gaya gravitasinya yang sangat kuat dan ini menciptakan salah satu benda terpadat di alam semesta. Sekali lagi mirip dengan aku. Ya, mau gimana lagi? Agar lebih jelas, yuk kita bandingkan dengan osmium, elemen paling padat di planet kita. Jika kamu memiliki sebuah kubus kecil osmium berberat sekitar 3,6 kg, ini cukup berat dan berarti 0,03 meter kubik osmium akan memiliki berat 639 kg, sama dengan berat seekor sapi biasa. Sekarang, coba tebak berapa berat sebuah kubus kecil bintang neutron? Salah, beratnya bisa mencapai 7 miliar ton per satu kubus kecil. Jangan pernah berpikir untuk memegangnya di tanganmu ya. Benda itu akan melengkungkan struktur realitas di sekelilingnya. Ini seperti membayangkan gunung Everest yang dipadatkan menjadi sebuah bola kecil. Sulit dibayangin kan? Jadi meskipun sangat berat, bintang-bintang ini ternyata sangat kecil, hanya sekitar 9,7 km. Ukuran ini sebesar sebuah kota dan masih lebih berat daripada matahari kita. Tapi kalau itu belum cukup mengerikan bagi kalian, bintang neutron yang sedang kita bicarakan bukan bintang biasa, dia bintang magnetar. Magnetar adalah tipe bintang neutron yang langka. Ketika bintang neutron lahir, hanya 10% kemungkinan bintang itu menjadi magnetar. Hal ini bisa terjadi jika ketika bintang itu runtuh, medan magnetnya bertambah kuat.
Perputarannya sangat cepat, bagian dalamnya menjadi liar, dan boom! Ada medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Bahkan medan magnet ini paling ekstrem di alam semesta. Medan magnet ini benar-benar bisa mencabik-cabik atom. Itulah yang dilakukan medan magnet, mencabik-cabik semua sehingga akhirnya dikelilingi oleh subpartikel bermuatan listrik yang sangat panas yang disebut plasma. Medan magnet menjadi aneh, memutar dan membengkokkan plasma sesuai keinginannya dan akhirnya menjadi pesta yang teramat sangat panas. Semua terus-menerus bertabrakan, berhamburan dan terserap, bukan tempat terbaik untuk nongkrong. Sekarang kembali ke tokoh utama kita. Magnetar dalam cerita kita juga memiliki subplasma dan medan tak terlihat yang menakutkan di sekelilingnya. Dan dari sinilah sinyal misterius itu berasal. Sebuah sinyal lahir di sekitar tempat itu berjarak 9.978 km dari magnetar. Sepertinya jauh ya, tapi jarak ini lebih pendek dari penerbangan New York ke Singapura. Tapi ini sangat aneh karena bagaimana mungkin semburan gelombang radio bisa lolos dari tempat seperti itu? Biasanya gelombang radio akhirnya akan terblokir atau terserap. Paling sering gelombang radio terjebak di sana seperti di dalam sangkar. Yang satu ini berhasil membebaskan diri yang berarti ada sesuatu yang melubangi plasma. Entah bagaimana, energi menjadi kacau, melintir dan membentuk kembali dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga mulai melepaskan gelombang radio. Artinya FRB kemungkinan besar berasal dari bintang neutron serta berbagai jenis bintang lainnya seperti magnetar atau pulsar. Baru-baru ini, para astronom membuat teleskop baru yang canggih bernama CHIME Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Panjang ya, teleskop ini mendeteksi FRB setiap hari. FRB biasanya penuh kejutan. Di tahun yang sama kami menemukan FRB dengan puncak periodik yang lebih dari 3 detik, jauh lebih lama daripada semburan pada umumnya. Yang satu ini mungkin juga berasal dari bintang neutron. Tapi kalau hanya bintang neutron, kita mungkin tidak akan terlalu sering menerimanya. Sepertinya sinyal-sinyal ini sangat beragam dan mungkin saja berasal dari berbagai tempat, misalnya di dekat lubang hitam. Jadi ada beberapa teori lain tentang asal-usulnya. Contohnya cahaya ini berasal dari 2 bintang yang saling bertabrakan. Gak ada yang lebih epik dari itu kan? Tabrakan 2 bintang melepaskan energi yang tidak terbayangkan dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sebagian astronom menduga tabrakan bintang bisa menjelaskan FRB, tapi tentu saja itu tidak sering terjadi. Selain itu, FRB terkadang berulang, sebagian besar berkedip sekali dan menghilang, tapi terkadang hampir berkedip seperti yang sudah kita bahas. Sebagian bahkan mengikuti pola yang persis sama. Contohnya, pengulangan tersering mengikuti siklus 16 hari. Pengulangan ini kacau selama sekitar 4 hari, lalu diam selama 12 hari sebelum mulai lagi. Hal ini sulit dijelaskan, bahkan dengan bintang neutron sekalipun. Pasti ada mekanisme astrofisika unik yang berperan, mungkin sesuatu yang mengorbit, sesuatu lain, tapi tabrakan bintang hanya bisa menjelaskan sinyal yang berkedip sekali dan berhenti. Kemungkinan lainnya adalah Blitzar, nama yang konyol untuk ide yang sangat dramatis, bintang neutron yang berubah menjadi lubang hitam. Sekali lagi peristiwa seperti ini akan melepaskan semburan gelombang radio yang sangat besar. Tapi sekali lagi, peristiwa ini sangat jarang terjadi dan sinyalnya tidak seharusnya berulang. Lubang hitam sendiri merupakan pilihan yang cukup bagus. Lubang hitam merupakan pusat dari banyak teori FRB. Mungkinkah semburan ini berasal dari bintang neutron yang jatuh ke dalam lubang hitam? Atau dari lubang hitam yang runtuh? Mungkin juga dari materi gelap yang berinteraksi dengan lubang hitam. Siapa tahu, lontarkan saja semua ide itu. Tentu saja, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah peradaban di luar bumi. Mungkin tidak semua semburan ini, tapi setidaknya beberapa di antaranya mungkin saja sinyal dari tetangga kita yang cerdas. Tapi seperti yang kami bilang, hal itu sangat tidak mungkin mengingat sinyal-sinyal itu datang dari seluruh penjuru langit dan dari jarak yang berbeda-beda. Selain itu, hampir semuanya sama dan itu akan sangat sulit dan aneh bagi peradaban cerdas yang mencoba mereproduksinya.
Tapi siapa yang tahu apalagi yang akan kita temukan di masa depan? Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya. Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa, seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan. Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair.
Makanya, ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan. Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini, Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru. Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es. Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya. Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua hingga terbaru. Selain itu, ada musik berdurasi 90 menit dari semua penjuru di bumi.
Voyager juga membawa alat pemutar suara. Kalau peradaban lain bisa mendapatkan piringan ini, ilmuwan mereka akan memahami datanya secara bertahap. Bisa aja kan mereka akan melakukan kunjungan persaudaraan ke planet kita, tapi mereka harus mengulangi perjalanan Voyager yang super panjang selama belasan tahun cahaya melintasi ruang angkasa. Kemudian melewati batas tata surya dan akhirnya terbang melalui Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, dan sabuk asteroid menuju planet biru kita. Semoga aja manusia udah cukup maju saat menyambut mereka ya. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah.
Masalah lainnya adalah begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas. Kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabu Kuiper. Sabu Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya.
Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan dua fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di Kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan. Wah, lihat nih, astronom baru-baru ini menemukan bintang neutron alias bintang mati yang berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu 716 kali per detik. Ini menjadikannya salah satu bintang berputar tercepat yang pernah ditemukan di alam semesta. Bukan hanya itu, permukaannya terus-menerus meletus dengan ledakan super kuat, nyaris tanpa henti. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam misteri bintang neutron ini, yuk kita cari tahu apa sebenarnya bintang ini. Bintang neutron lahir dari sisa-sisa bintang raksasa yang masanya setidaknya 8 kali matahari. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar nuklir, mereka tidak berdaya melawan gaya gravitasi yang menarik materi mereka ke dalam. Akibatnya inti bintang runtuh dan memicu ledakan supernova yang melontarkan lapisan terluar bintang. Yang tersisa adalah inti yang sangat padat, yaitu bintang neutron. Sisa-sisa bintang ini sangat kecil, biasanya hanya lebar 19 km. Tapi bintang-bintang ini menyimpan massa yang lebih besar dari matahari. Kepadatan bintang neutron juga bikin geleng-geleng kepala. Bayangin massa 2 matahari dipadatkan menjadi bola seukuran kota. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki berat sekitar 10 juta ton. Itu setara dengan gabungan berat 85.000 paus biru. Kepadatan yang luar biasa inilah yang bikin bintang neutron punya medan gravitasi yang super kuat. Ketika materi jatuh ke bintang neutron, materi tersebut berakselerasi hingga kecepatan jutaan mil per jam sebelum membentur permukaan. Energi yang dilepaskan dari benturan tersebut benar-benar spektakuler. Meskipun namanya bintang neutron, di dalamnya ada proton juga. Biasanya proton saling menjauh karena muatan positifnya yang sama, tapi pada bintang neutron, gravitasi yang sangat kuat itu memaksa mereka saling mendekat sedemikian rupa sehingga gaya nuklir kuat mendominasi. Gaya ini lalu menarik proton menuju neutron, menyatukan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan. Di dalam bintang makin dalam makin aneh. Dekat permukaan, neutron menggumpal menjadi gumpalan seperti nyoki neutron. Agak lebih dalam, gumpalan-gumpalan ini nyambung jadi rantai panjang, membentuk apa yang ilmuwan sebut lapisan spaghetti. Jadi lapar nih. Pada tekanan yang jauh lebih besar, rantai spaghetti ini bergabung berdampingan menciptakan lembaran datar seperti lasanya neutron. Terus masuk lebih dalam lagi, dan lasanya akhirnya terurai menjadi massa yang seragam. Tapi strukturnya tetap nggak mulus nih. Ada celah, rongga berbentuk tabung panjang yang mirip banget pasta penny. Jadi di dalam bintang neutron ada lapisan gnocchi, spaghetti, lasanya, dan penny. Setiap lapisan ini adalah manifestasi dari hukum fisika yang mencengangkan di bawah tekanan maha dahsyat. Oke, siang ini udah pasti makan masakan Italia deh. Nah, bintang neutron yang baru ditemukan ini adalah bagian dari sistem biner yang ada di gugus bintang padat. Gugus ini terletak di dekat pusat galaksi Bima Sakti, sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di arah rasi bintang Sagittarius. Putaran bintang ini gila banget. Kalau kita ambil periode bukan 1 detik, tapi 1 menit, ini bakal lebih dari 42.000 rotasi per menit. Bintang baru ini bersaing ketat dengan bintang neutron lain yang berputar dengan kecepatan yang sama persis. Tingkat rotasi ekstrem seperti ini jarang banget dan bikin bintang-bintang ini jadi penyimpangan kosmik dalam hal perilaku dan sifat. Bentar, kita wajib menyebutkan pasangan biner bintang neutron ini, yaitu Katai Putih, sisa bintang yang ukurannya mirip matahari. Katai Putih ini juga cepat mengorbit bintang neutron hanya dalam waktu 11 menit. Artinya pasangan ini adalah sistem biner dengan periode orbit terpendek yang pernah tercatat. Bayangkan, bintang melesat mengelilingi pasangannya lebih cepat dari waktu untuk membuat secangkir kopi.
Iya, kecepatan kayak gitu yang sedang kita bahas. Orbit yang sangat rapat dan cepat ini menunjukkan betapa kuatnya gaya gravitasi di dalam sistem ini. Kalian mungkin penasaran, apa sih yang bikin bintang neutron muter secepat itu? Itu namanya konservasi momentum sudut. Ketika bintang raksasa runtuh menjadi bintang neutron, ia menyusut secara drastis. Penyusutan yang sangat cepat ini memberikan dorongan instan pada putarannya. Seperti pemain seluncur es yang berputar semakin cepat ketika ia menarik lengannya ke dalam. Semakin kecil bintang neutronnya, semakin cepat pula putarannya yang menghasilkan laju rotasi yang ekstrem. Di sistem biner kayak gini, bintang neutron bisa mencapai laju rotasi yang lebih cepat lagi. Triknya adalah dengan mencuri materi dari bintang pasangannya. Proses ini disebut pencurian, bukan akresi. Materi yang dicuri membawa momentum sudut tersebut yang menambah kecepatan rotasi bintang neutron. Materi yang terakresi juga dapat menumpuk di permukaan bintang neutron yang pada akhirnya memicu ledakan termonuklir yang dahsyat. Ledakan ini melepaskan energi yang luar biasa besar, membuat bintang neutron bersinar sampai 100.000 kali lebih terang dari matahari untuk sementara waktu. Ini bikin astronom bisa mempelajari detail rumit dari lingkungan ekstrem ini. Instrumen sinar X NASA yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dikenal dengan nama Neutron Star Interior Composition Explorer atau yang lebih akrab dipanggil NICER mengamati 15 ledakan termonuklir di permukaan bintang neutron yang dimaksud antara tahun 2017 dan 2021. Salah satu ledakan itu nunjukin pola unik yang disebut osilasi ledakan termonuklir, yaitu tambalan kecerahan yang asimetris banget di lapisan permukaan pembakaran bintang neutron yang terakresi. Pola ini cocok dengan tingkat putaran bintang neutron dan mengonfirmasi kecepatan rotasi ekstremnya. Tunggu dulu, bagian paling kerennya baru mau mulai. Bintang neutron udah ekstrem, tapi ada yang lebih gila. Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet yang kuat banget, sampai 1000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini membedakannya dari bintang neutron lain. Mereka mampu mendistorsi atom-atom di objek-objek terdekat, sehingga membuat kehidupan mustahil untuk ada di sekitarnya. Kerapatan energi medan magnet magnetar sangat tinggi, bahkan 10.000 kali lebih besar daripada kerapatan massa timbal. Magnetar juga menghasilkan ledakan sinar X dan sinar gamma yang kuat banget sampai bisa sementara ngalahin kecerahan seluruh galaksi. Ledakan ini sering dipicu oleh gempa bintang, pergeseran keras di kerak magnetar yang disebabkan oleh medan magnetnya sendiri. Contohnya ledakan sinar gamma dari magnetar tahun 2004, saking kuatnya sampai mengganggu ionosfer bumi. Ledakan itu menghantam bumi dengan kekuatan yang dahsyat sehingga terdeteksi oleh sejumlah satelit Swift yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan sinar gamma dari seluruh alam semesta. Gak hanya mendeteksi ledakan itu, tapi juga dihantam oleh energi yang sangat besar sampai sensornya mengalami kelebihan beban. Padahal Swift gak menghadap langsung ke ledakannya loh. Energi yang sangat kuat itu mampu menembus pesawat ruang angkasa dan bikin kameranya kewalahan. Seandainya magnetar sedekat bulan dengan bumi, medan magnetnya akan mampu menghancurkan seluruh data kartu kredit di planet ini dengan cara menghapus bersih garis magnetiknya. Itulah tingkat kekuatan yang kita bahas di sini. Magnetar aktif banget, tapi relatif cuma sebentar. Medan magnet mereka yang kuat bakal melemah setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu mereka berhenti memancarkan sinar X dan sinar gamma yang kuat. Para astronom memperkirakan ada setidaknya 30 juta magnetar yang gak aktif di galaksi Bima Sakti saja. Relik kosmik yang sunyi ini tersebar di seluruh galaksi. Bintang neutron dan magnetar berfungsi sebagai laboratorium fisika ekstrem. Dengan demikian, astronom bisa memahami perilaku materi tertentu dalam kondisi yang gak akan pernah bisa ditiru di bumi. Kepadatan yang luar biasa dari objek-objek ini membantu para ilmuwan mengungkap apa yang terjadi ketika proton dan elektron dimampatkan untuk membentuk neutron. Hal ini menghasilkan keadaan materi yang gak ada di tempat lain di alam semesta.
Ledakan dahsyat pada bintang neutron dan magnetar juga berperan penting dalam pembentukan elemen-elemen berat seperti emas dan platinum. Elemen-elemen ini kemudian tersebar di seluruh alam semesta melalui peristiwa penuh energi itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari planet dan bintang dan kita semua. Oh ya, instrumenizer NASA sudah memainkan peran penting banget dalam mengungkap misteri bintang neutron. Kemampuannya mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi bikin astronom bisa mempelajari putaran cepat bintang neutron yang tadi kita bahas dan ledakan termonuklir yang terjadi di permukaannya. Jadi, apa ada yang lebih keren dari itu? Tepat setelah penciptaannya, alam semesta diselimuti kegelapan. Aku tidak ada sih waktu itu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar ilmuwan. Semua bintang tersembunyi di balik kabut tebal gas purba. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menyibak kabut itu dan alam semesta pun mulai bersinar dan akhirnya terbangun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 8 galaksi redup yang baru saja ditemukan mungkin punya jawabannya. Big Bang menciptakan dunia kita sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya dunia ini hanya berupa subpartikel yang sangat panas dan kacau. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi dingin dan partikel-partikel akhirnya bisa menempel satu sama lain. Begitulah atom-atom itu muncul, sebagian helium tapi sebagian besarnya hidrogen, elemen pertama. Dan unsur-unsur pertama ini mulai membentuk awan gas tebal yang sangat buram. Kemudian, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang-bintang itu sangat terang, memancarkan banyak sekali cahaya, termasuk radiasi ultraviolet. Tapi meskipun bintang-bintang itu bersinar, sebagian besar cahayanya tidak bisa menjelajah jauh karena terhalang kabut hidrogen. Awan gas menyerap dan menyebarkan partikel cahaya kecil di sekelilingnya, seolah-olah cahaya terperangkap di sekeliling bintang-bintang. Zaman kegelapan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kemudian semuanya berubah. Baru-baru ini teleskop luar angkasa James Webb menemukan galaksi-galaksi Katai purba dari zaman itu. Ternyata galaksi-galaksi itulah yang seharusnya kita syukuri karena telah menerangi alam semesta. Saat itu kabut tersebut dipenuhi oleh bintang-bintang muda. Bintang-bintang ini memancarkan bertonton radiasi yang sangat kuat sehingga tidak hanya berhasil mengatasi, tapi juga memecah atom-atom hidrogen di dalam kabut. Radiasi tersebut mengubah atom-atom hidrogen menjadi partikel-partikel bermuatan, seperti partikel yang membawa sedikit listrik yang disebut ion. Sedikit demi sedikit, kabut pun tersingkir. Proses pembersihan kabut ini disebut reionisasi, dan waktu yang indah ini dikenal sebagai zaman reionisasi. Akhirnya cahaya dapat menjangkau seluruh penjuru alam semesta dan ini merupakan suatu perubahan besar, persis seperti zaman pencerahan manusia. Untuk menemukan pemantik kecil ini, para astronom menggunakan teknik yang disebut pelensaan gravitasi. Bayangkan cahaya yang merambat di ruang angkasa seperti sinar yang lurus. Tapi sama seperti segala sesuatu di dunia ini, bahkan waktu, cahaya juga mematuhi gravitasi. Jika gravitasi terlalu kuat, maka cahaya akan membelokkan berkas cahaya. Jadi, ketika berkas-berkas itu melintas di dekat objek masif, gravitasi objek menariknya, melengkungkan dan membelokkan lintasannya. Itulah sebabnya lubang hitam terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia meregangkan bintang-bintang dan ruang angkasa di sekelilingnya seperti pusaran air. Tapi, sebenarnya tidak seseram itu. Kaca biasa atau kaca pembesar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah dinamakan pelensaan gravitasi. Apabila objek lensa sangat besar, maka lensa akan membengkokkan cahaya ke dalam beberapa gambar dari objek yang sama, menciptakan struktur yang menyeramkan dan memukau yang disebut cincin Einstein. Tapi, jika objeknya tidak terlalu besar, maka pembengkokannya tidak terlalu dramatis dan hanya sedikit mendistorsi bentuk objek latar belakang, membuatnya terlihat agak melar. Pelensaan gravitasi juga membantu para ilmuwan mempelajari hal-hal seperti materi gelap yang menyeramkan. Jika cahaya terlihat meregang, dan itu bukan hanya karena ada objek masif di dekatnya, maka itu mungkin karena ada sesuatu yang tak terlihat dan berat yang membelokkannya. Karena ke-8 galaksi itu terlalu redup, enggak heran sih umurnya hampir setua email yang belum kubaca.
para ilmuwan harus menggunakan trik gravitasi untuk mengamatinya. Tim ini mempelajari cahaya dari galaksi-galaksi yang berusia lebih dari 13 miliar tahun. Akhirnya, mereka memfokuskan diri pada gugus galaksi yang disebut Abell 2744, yang juga dikenal sebagai gugus Pandora. Temuan ini membantu mereka memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berperan besar dalam mengubah alam semesta awal. Teleskop James Webb adalah alat yang luar biasa, dan tak lama lagi, teleskop ini akan membantu kita melihat masa-masa yang lebih awal lagi, yaitu masa fajar kosmik, saat alam semesta baru berusia beberapa juta tahun. Alat hebat lainnya, yaitu teleskop antariksa Romawi, akan membantunya. Mungkin juga galaksi-galaksi ini bukanlah satu-satunya penolong dalam kisah ini. Bintang-bintang masif di masa awal pembentukannya memang sangat menakutkan, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada yang memperkirakan masa bintang-bintang tersebut 30-300 kali lebih masif dari matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang-bintang modern memiliki beberapa elemen yang lebih berat, tapi pada masa itu, bintang-bintang tersebut hanya menggunakan unsur yang tersedia, yaitu hidrogen dan helium, yang menyebabkan bintang-bintang tersebut sangat panas dan berkilau. Tapi, bintang-bintang itu juga memiliki masa hidup yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia 4,6 miliar tahun dan masih tetap kuat. Syukurlah. Di akhir hidupnya, bintang-bintang itu menjadi supernova. Semburan energi yang berwarna-warni ini sangat kuat sehingga mereka membentuk elemen-elemen pertama yang lebih berat di dunia kita dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Menanamkan benih-benih pertama untuk planet-planet di masa depan. Sementara itu, bintang-bintang itu sendiri tidak lenyap begitu saja. Bintang-bintang itu kolaps karena gravitasinya menciptakan lubang hitam pertama. Nah, lubang hitam juga dikenal karena menghasilkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan lubang hitam membantu mempercepat pembersihan kabut. Ironisnya, lubang hitam juga membantu alam semesta bersinar lebih terang sekaligus menghisap cahaya pada saat yang bersamaan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan kalau lubang hitam mungkin jauh lebih tua dari yang kita yakini sebelumnya. Lubang hitam mungkin membantu pembentukan bintang-bintang dan galaksi-galaksi baru. Masa lubang hitam itu jutaan atau bahkan miliaran kali masa matahari. Teleskop James Webb telah menemukan sepasang kuasar awal, yaitu pusat terang galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Sepasang kuasar ini merupakan sepasang kuasar yang menarik, yang bergabung hanya dalam waktu 900 juta tahun setelah dentuman besar. Pasangan kuasar yang bergabung ini mungkin merupakan pasangan kuasar yang paling awal dan paling jauh yang pernah ditemukan. Teleskop ini juga mempelajari benda-benda yang disebut mercusuar kosmik. Dalam bahasa sains, benda-benda itu disebut pulsar. Pulsar adalah sisa-sisa bintang masif yang sangat padat. Pulsar terbentuk dari bintang-bintang yang dulunya bermasa 4-8 kali lebih masif dari matahari. Salah satu hal terhebat tentang pulsar adalah seberapa cepat perputarannya. Pulsar adalah salah satu objek tercepat di alam semesta. Pulsar bisa melakukan sekitar 700 putaran hanya dalam waktu 1 detik. Dinamakan demikian karena berperilaku seperti mercusuar yang pada dasarnya adalah gelombang radio yang berkedip-kedip. Pancaran radiasi ini menyapu langit, menciptakan sinyal seperti denyut nadi yang bisa kita deteksi. Sebuah bintang pada dasarnya bekerja seperti ini. Ada fusi nuklir yang terjadi di dalam intinya, atom-atom saling menyatu bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya bintang memancarkan banyak sekali cahaya dan panas. Tentu saja semua tekanan ini berusaha mendorong keluar, bekerja sekuat tenaga demi mengembangkan bintang. Semakin besar fusi yang terjadi, semakin kuat dan semakin besar pula bintang itu. Di sisi lain, ada gravitasi yang menarik ke dalam, mencoba memempatkan bintang dan membuatnya tetap menjadi bola yang kecil dan padat. Selama masih ada keseimbangan, bintang akan terus hidup. Tapi ketika bintang menjadi tua dan menghabiskan seluruh bahan bakar nuklirnya, ia menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan tidak bisa melawan gravitasi lagi. Pada saat itulah bintang akan kolaps karena beratnya sendiri menjadi supernova. Yang tersisa adalah inti bintang,
Tapi sekarang inti bintang sudah hancur menjadi ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 19,3 hingga 27,4 km. Ukurannya kira-kira sebesar kota. Inti yang sangat padat ini dikenal sebagai bintang neutron. Materi di dalam bintang neutron sangat padat, sehingga 1 sendok teh saja beratnya bisa mencapai 4 miliar ton, sama dengan 10.000 gedung Empire State. Dan kolapsnya ini mengaktifkan pemicu yang menyebabkan bintang neutron berputar sangat cepat, menciptakan pulsar. Mirip seperti pemain seluncur es yang berputar lebih cepat ketika menarik lengannya. Pulsar biasanya memiliki teman bintang yang lebih kecil yang mengorbitnya. Meski itu tidak selalu merupakan hubungan yang baik, belum lama ini para astronom menemukan pulsar yang dikelilingi oleh materi yang entah kenapa sangat energetik. Mereka menyadari kalau semua materi itu merupakan sisa-sisa bintang lain yang jauh lebih besar. Ternyata, pulsar itu perlahan-lahan menghancurkan temannya itu dengan radiasi dan partikel-partikelnya yang menakutkan. Sampai akhirnya, pulsar itu melahap si tetangga. Mirip seperti laba-laba Black Widow yang memakan pasangannya. Jadi sistem seperti ini disebut pulsar Black Widow. Bagaimanapun, mercusuar ini kemungkinan besar juga membantu proses reionisasi. Dahulu kala, itu bisa jadi merupakan bintang-bintang yang sangat energetik di galaksi-galaksi kecil dan memancarkan radiasi yang cukup untuk mengubah alam semesta dini. Misi teleskop James Webb adalah menemukan lebih banyak lagi mercusuar-mercusuar tersebut dan melihat perannya dalam evolusi alam semesta. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong.
Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa. Ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif.
Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Quasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Quasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya.